Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dan sujud itu adalah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Adam, juga sebagai pengakuan akan kelebihan Adam. Jadi sujud ini bukan sujud ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sujud ini tertuju kepada Adam untuk ketaatan kepada Allah. Para malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis. Ia enggan bersujud dan sombong, yaitu ia enggan bersujud karena sombong dan membangkang. Iblis termasuk golongan yang kafir, atau ia menjadi golongan yang kafir karena enggan bersujud. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 71-74. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Iblis berasal dari bangsa jin. Dalam suatu tafsir disebutkan iblis adalah nama setan. Menurut pendapat lain, iblis berasal dari kata iblis, artinya putus asa. Iblis ini termasuk yang diperintahkan untuk bersujud kepada Adam bersama para malaikat, karena ia berkawan dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Ibnu Qayyim berkata, iblis pada mulanya bersama para malaikat, tapi tetap dengan wujudnya sendiri. Ia bukan dari bangsa malaikat, baik dari segi materi ataupun asal-usulnya. Ia berasal dari api, sementara malaikat berasal dari cahaya. Kenapa iblis enggan bersujud kepada Adam? Iblis enggan bersujud kepada Adam karena menurutnya ia lebih baik daripada Adam. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ia enggan bersujud seakan-akan menurutnya siapa yang lebih mulia tidak diperintahkan untuk bersujud kepada siapa yang kalah mulia. Maksud iblis, aku lebih baik darinya. Lalu bagaimana engkau memerintahkan aku untuk bersujud kepadanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, setelah itu iblis menjelaskan alasannya kenapa ia lebih baik menurutnya, yaitu karena ia diciptakan dari api, dan api lebih mulia dari tanah yang menjadi asal-usul penciptaan Adam. Makhluk terkutuk, iblis memandang asal-usul penciptaannya tanpa memperhatikan kemuliaan agung yang didapatkan Adam, yaitu Allah menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruh kepadanya. Iblis justru menggunakan analogi keliru yang bertentangan dengan nas firman Allah kepada para malaikat, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Selain itu, iblis laknatullah tidak memandang siapa yang memerintahkan bersujud, yaitu Allah. Pernyataan bahwa api lebih mulia dari tanah seperti yang dinyatakan oleh iblis adalah pernyataan yang tidak benar, karena tanah memiliki sifat tenang, bijaksana, dan teguh. Di samping tanah adalah tempat perkembangan, pertumbuhan, dan peningkatan. Berbeda dengan api yang bersifat membakar, gegabah, dan cepat tersulut. Hati-hati dengan sifat sombong ya guys, karena sifat inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Semoga Allah melindungi kita dari sifat sombong ini, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dalam kitab tafsir Al-Manar dan Sofatut Tafasir dijelaskan bahwa karena iblis sombong untuk taat kepada Robnya dengan tidak bersujud kepada Adam, akhirnya Allah mengusirnya dari surga dan kedudukan tinggi yang ia miliki di kerajaan-kerajaan tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala fahbatu minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruju innaka minas sagirin. Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Yaitu turunlah dari surga, karena tidak benar, tidak tepat, dan tidak patut kamu menyombongkan diri dari perintahku dan menempati negeri kesucianku. Keluarlah, penegasan perintah turun dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina, yaitu termasuk golongan makhluk yang hina dina. Karena iblis menampakkan kesombongan, maka Allah menyelimutkan kehinaan kepadanya. Sedangkan siapa merendahkan hati kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan siapa bersikap sombong kepada Allah, Allah akan merendahkannya.
Ketika Allah SWT mengeluarkan perintah pengusiran iblis dari surga dan dicabutnya kedudukan tinggi miliknya, si terkutuk ini memohon kepada Rabb-Nya agar memberinya penangguhan waktu dan tetap menghidupkannya hingga hari kebangkitan. Allah memperkenankan permintaannya karena Allah memiliki hikmah dan kehendak yang tidak akan ditentang oleh siapapun, dan tidak ada yang menolak keputusan Allah. Allah SWT berfirman tentang permintaan iblis dan jawaban yang Allah SWT berikan atas permintaannya. Iblis menjawab, berikanlah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Dalam kitab tafsir Al-Qasimi dijelaskan, yaitu berilah aku tangguh waktu dan janganlah engkau mematikan aku hingga hari mereka dibangkitkan, yaitu hari ketika Adam dan anak keturunannya dibangkitkan dari kubur, yaitu hari kiamat dan perhitungan amal. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, yaitu termasuk golongan yang ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Ketika iblis mengetahui Allah memberikan tangguh kematian kepadanya hingga hari kiamat, si makhluk terkutuk ini mengungkapkan kedengkian dan permusuhannya terhadap Adam dan keturunannya, serta tekad yang akan ia laksanakan untuk mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan mereka dari jalan lurus. Allah berfirman menuturkan perkataan iblis. Pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ilghwa artinya menyesatkan, kebalikan dari petunjuk. Jalan Allah yang lurus adalah yang mengantarkan siapapun yang menempuh jalan itu kepada kebahagiaan yang telah Allah sediakan bagi orang yang membersihkan jiwa dengan petunjuk agama Allah yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Manar dan Al-Qasimi dijelaskan, makna ayat ini adalah, karena engkau telah menyesatkan aku, dikarenakan Adam dan keturunannya, maka aku bersumpah untuk duduk di atas jalanmu yang lurus, untuk menghadang mereka, atau aku akan selalu mengintai mereka, sebagaimana begal menduduki jalan untuk mencegat orang yang melintas, sehingga aku bisa menghalangi dan memutuskan jalan mereka dengan memperdaya mereka, agar menempuh jalan lainnya yang telah aku buat untuk mereka, supaya tersesat dari jalan kebenaran. Inilah pengakuan iblis yang bertekad menyesatkan manusia. Pengakuan pertama sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke pengakuan kedua. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 17 tentang perkataan iblis. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terkait tafsir ayat ini. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, yaitu aku akan membuat mereka ragu tentang akhirat. Dari belakang, yaitu aku mendorong mereka cinta dunia. Dari kanan, yaitu aku akan mengaburkan persoalan agama mereka. Dan dari kiri mereka, yaitu aku akan membuat mereka menyukai kemaksiatan. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat bahwa yang dimaksud adalah seluruh jalan kebaikan dan keburukan. Jalan kebaikan dihalangi setan, dan jalan keburukan dibuat indah untuk mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yaitu mengesahkan Allah dengan menggunakan segenap tenaga, seluruh anggota tubuh, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam ketaatan kepadanya dan untuk mendekatkan diri kepadanya.